Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat kedua hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, ajarlah kami mendengar lebih dalam daripada sekedar kata-kata. Biarlah firman-Mu hidup dan bekerja di dalam hati kami. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 2 Samuel 3 ayat 2-21. Di Hebron lahirlah anak-anak bagi Daud. Yang sulung ialah Amnon, anak Ahinoam, perempuan Yisrael. Yang kedua ialah Kileab dari Abigail, perempuan Karmel, janda Nabal. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, putri Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefatia, anak dari Abital. Yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama terjadi peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, Abner semakin berpengaruh dalam keluarga Saul. Saul mempunyai selir namanya Rispa binti Aya. Kata Isboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri selir ayahku?" Abner sangat marah karena perkataan Isboset itu. Katanya, "Apakah aku kepala anjing yang memihak Yehuda? Sampai sekarang aku menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menyalahkan aku terkait dengan perempuan itu. Kiranya Allah menghukum Abner dengan berat, bahkan lebih lagi, jika tidak kulakukan bagi Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepadanya, memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta Daud atas Israel dan Yehuda dari Dan sampai Beersheba." Isboset tidak dapat lagi mengatakan sepatah kata pun kepada Abner karena takut kepadanya. Saat itu juga Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Ikatlah perjanjian dengan aku, maka aku akan membantumu untuk membawa seluruh Israel berpihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengikat perjanjian denganmu. Hanya satu hal kuminta darimu. Jangan sekali-kali melihat mukaku kecuali engkau membawa Mikal putri Saul terlebih dahulu apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isboset anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit khitan orang Filistin." Lalu Isboset menyuruh orang mengambil perempuan itu dari suaminya, Paltiel bin Lais. Suaminya berjalan bersama dia sambil menangis dan mengikuti dia sampai Bahurim. Kata Abner kepadanya, "Pulanglah." Lalu ia pulang. Abner pun berunding dengan tua-tua Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner juga berbicara dengan orang Benyamin. Lalu Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang dipandang baik oleh orang Israel dan seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama 20 orang, Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Kata Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi menghimpun seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengikat perjanjian dengan engkau dan engkau menjadi raja atas semua yang kau kehendaki." Lalu Daud melepas Abner pergi dengan selamat. Sahabat Scripture Union Indonesia, Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang melawan kerajaannya. Jangan heran jika kesepakatan mereka tidak akan bertahan. Selama peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, Abner menjadi semakin berpengaruh. Sepertinya posisi ini membuatnya besar kepala karena saat Isboset menegurnya atas perzinahannya dengan Rispa, selir Saul, ia sangat marah. Ia mengingatkan kesetiaannya kepada keluarga Saul dan membuat sumpah untuk memindahkan kerajaan dari keluarga Saul ke keluarga Daud.
Isboset pun diam, tetapi sumpah telah dibuat dan segera dilaksanakan. Abner mengirim utusan kepada Daud untuk mengikat perjanjian dengannya. Daud menyetujui dengan syarat bahwa Mikal, istrinya yang adalah putri Saul, harus diambil dari suaminya dan dikembalikan kepada Daud. Abner berhasil membujuk tua-tua Israel dan orang Benyamin untuk bergabung dengan Daud. Abner datang bersama 20 orang. Dan dalam perjamuan ia menyatakan kesiapannya untuk menghimpun seluruh orang Israel dan mengikat perjanjian dengan Daud sebagai raja atas semua. Kesepakatan Abner dan Isboset tidak berjalan lama, tidak lebih dari 2 tahun. Karena kesombongan terjadi konfrontasi yang berujung pada perubahan keberpihakan. Abner yang tadinya meninggikan Isboset berbalik mendukung Daud. Kesepakatan mereka akhirnya terpecah. Isboset bersepakat dengan Daud untuk mengembalikan Mikal dan Abner bersepakat dengan orang Israel untuk mengakui Daud sebagai raja. Dari kisah ini kita mendapat bukti bahwa kesepakatan orang-orang yang melawan kerajaan Allah pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Karena mereka adalah orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri dan kesepakatan mereka tidak mungkin diberkati Allah. Karena itu, kita tidak perlu takut dengan kesepakatan seperti itu. Selama kita mengenali dan mendukung kerajaan Allah, kita akan bertahan sampai akhir dan terbukti setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teguhkanlah iman kami untuk tetap percaya bahwa setiap rencana yang melawan kehendak-Mu tidak akan bertahan selamanya. Ajarlah kami berdiri dalam kebenaran-Mu dengan hati yang tenang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.